Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'alallah SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab, BAMAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika, Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya sayangi kedua orang tua yang selalu mendoakan saya. Dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan dan seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Hovifah Indah Mubarakah dari program studi Tadris Matematika semester 4 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar matematika. Yang mana teori belajar matematika ini ada 4. Nah, teori yang pertama yaitu teori behaviorisme, yang kedua yaitu teori kognitivisme, yang ketiga yaitu teori humanisme, yang terakhir yaitu teori konstruktivisme. Baik, teori yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori ini menyatakan bahwa perubahan tingkah laku merupakan hasil dari pengalaman yang didapat. Jadi teori ini juga dikenal dengan model stimulus dan responnya, melihat peserta didik ini sebagai individu yang pasif. Nah, teori ini juga memiliki tujuan untuk menambah pengetahuan dan aktivitas belajar sehingga pengetahuan yang didapat peserta didik dapat ditangkap kembali. Di sini ada beberapa prinsip dalam teori behaviorisme. Yang pertama yaitu objek psikolog adalah tingkah laku. Yang kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan kepada refleks. Yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Yang keempat, perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri. Yang terakhir yaitu aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik harus dihindari. Nah, selain prinsip itu tadi, ada beberapa tokoh dalam aliran behaviorisme ini. Nah, yang pertama yaitu Edward Lee Thorndike, yang kedua yaitu John Waston, yang ketiga Clark Leonard Hull, yang keempat yaitu Edwin Guthrie. Nah, yang terakhir ini Burrhus Frederick Skinner. Nah, yang pertama menurut Edward. Nah, Edward ini menyatakan bahwa interaksi antara stimulus dan respon merupakan aktivitas belajar, yang mana stimulus ini adalah apa saja yang dapat merangsang aktivitas pikiran atau alat indera dan perasaan peserta didik merupakan stimulus. Nah, sedangkan apapun reaksi yang muncul dari peserta didik ketika belajar itu merupakan respon. Jadi, menurutnya stimulus dan respon ini menjadi aktivitas belajar. Yang kedua yaitu menurut Waston. Waston ini berpendapat bahwa psikologi itu harus dipelajari seperti orang mempelajari ilmu pasti atau ilmu alam. Nah, Waston ini lebih menekankan kepada pentingnya pendidikan dalam perkembangan perilaku, yang mana keyakinan Waston ini bahwa pemberian situasi tertentu kepada anak akan menjadikan anak yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Selanjutnya yaitu menurut Leonard. Nah, Leonard ini lebih
mengutamakan penguatan daripada pengetahuan yang telah dimiliki oleh seseorang. Jadi, teori Leonard ini lebih mengembangkan ide-ide baru di berbagai bidang, terutama di bidang psikologi dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu menurut Edwin. Nah, Edwin ini merupakan ahli yang percaya kepada hukuman, yang mana menurutnya hukuman ini memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Jadi, hukuman ini diberikan pada saat yang tepat, yang mana akan mampu mengubah tingkah laku seseorang. Jadi, dari teori ini menjelaskan bahwa seorang pendidik itu harus mampu melihat situasi dalam memberikan stimulus dan juga responnya. Yang terakhir yaitu menurut Skinner. Skinner ini merupakan ahli psikolog juga yang memandang bahwa hukuman ini bukan metode yang tepat untuk mengontrol perilaku seseorang. Jadi, teori Skinner ini sangat bertolak belakang dengan teori Guthrie, karena menurut Skinner, hukuman ini dapat memberikan dampak yang negatif juga bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu teori kognitivisme. Nah, teori kognitivisme ini memiliki pandangan bahwa seseorang yang menerima informasi akan menyusun dan menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sudah ada, yang sudah dia miliki. Nah, selain itu juga konsep belajar dalam teori kognitif ini lebih mengenal istilah dari asimilasi dan juga akomodasi, yaitu proses belajar secara kontinu antara individu dengan lingkungannya. Nah, sehingga dapat menghasilkan perubahan pengetahuan dan juga tingkah laku. Di sini juga ada beberapa teori yang menyatakan bahwa proses lebih penting daripada hasil. Yaitu yang pertama, belajar tidak sekedar melibatkan stimulus dan juga respon, tapi juga melibatkan proses dalam berpikir. Nah, yang kedua, yaitu ilmu pengetahuan itu dibangun dalam diri seseorang melalui interaksi yang terus-menerus dengan lingkungannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu teori humanisme. Nah, teori humanisme ini lebih mengutamakan kebebasan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan atau menemukan suatu konsep belajar dengan caranya masing-masing. Jadi, peserta didik berperan sebagai subjek dan pendidik berperan sebagai pengarah atau fasilitator. Nah, teori ini memanfaatkan teori apapun asalkan tujuan utama memanusiakan manusia itu tercapai. Ada banyak peran pendidik sebagai fasilitator, yang mana diantaranya yaitu pendidik itu harus mampu memperhatikan peserta didiknya dan juga mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, ada juga pendidik itu harus menemukan metode yang bervariasi dalam mengajar supaya peserta didik itu tidak merasa bosan dengan metode ketika yang diterapkan itu tidak bervariasi atau tidak berganti. Jadi pendidik ini harus mampu menjadi yang terbaik untuk peserta didiknya. Selanjutnya yaitu teori konstruktivisme.
Nah, belajar yang bersifat konstruktivisme. Konstruktivisme ini sering digunakan untuk menggambarkan jenis belajar yang terjadi selama pemecahan masalah yang kreatif di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teori ini lebih menekankan kepada pemahaman peserta didik. Nah, peserta didik ini juga harus aktif dalam pembelajaran. Seperti dalam pembelajaran itu diberikan contoh soal yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana contoh soal ini harus berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, supaya peserta didik itu juga memahami dan menerapkan dalam kehidupannya. Mungkin cukup ini yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.